Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Mudah-mudahan maghrib berjamaah yang kita laksanakan diterima sebagai kebaikan yang bisa memperpanjang catatan amalan kebaikan kita. Kita berharap catatan itu semakin berat timbangannya, semakin banyak jumlahnya, yang insya Allah mudah-mudahan di akhirat kelak semua kita bisa mendapatkannya dengan tangan kanan. Ashabul yamin. Karena di akhirat kelak akan ada dua kelompok, ada ashabul yamin dan ada ashabul shimal. Orang-orang yang kalau seandainya catatan kebaikannya melebihi dan mengalahkan catatan dosa, berarti ashabul yamin, orang-orang berbahagia, beruntung. Tapi kalau seandainya catatan dosanya lebih banyak dan lebih berat, berarti ia ashabus shimal, kelompok kiri, kelompok yang celaka. Mudah-mudahan waktu yang masih tersisa dari umur kita, yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya selalu kita gunakan untuk berbuat baik. Karena kita khawatir kalau seandainya tidak kita gunakan waktu kita untuk beramal saleh, jangan-jangan waktu kita habis untuk berbuat maksiat. Ini tentu saja satu hal yang tidak pantas, tidak wajar, karena kita berbuat maksiat pada saat kita mendapatkan nikmat Allah. Kita berbuat maksiat pada saat kita membutuhkan Allah. Kita mendurhakai Allah pada saat kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita mensyukuri itu dan jadilah hamba yang syakirin, untuk kemudian Allah menambah nikmat bagi siapa saja yang bersyukur. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sunnah-sunnah beliau selalu kita pahami secara baik, untuk kemudian kita jadikan panduan dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Hendaknya sosok figur yang telah berjuang mengorbankan segala-galanya demi tegaknya syariat Islam itu selalu kita jadikan pedoman, panutan, dan panduan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa terbukti sebagai orang yang mencintai beliau, dan cinta Rasul itu akan membuat kita selamat di hari mahsyar. Yang akan membuat kita selamat di hari mahsyar itu adalah cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah ungkapannya Rasul pernah mengatakan, anta ma'aman ahbabta, anta ma'aman ahbabta. Nanti di hari kiamat, di hari mahsyar, engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Jadi pilihlah dari sekarang, nanti di akhirat kelak kita mau bersama siapa, cintai dia. Kalau ingin di akhirat kelak bersama Nabi, cintai Nabi. Cinta Rasul itu artinya adalah mencintai apa yang beliau suka dan membenci apa yang beliau benci. Itulah makna yang sesungguhnya daripada cinta. Tapi kalau seandainya kita membenci apa yang beliau suka atau mencintai apa yang beliau benci, berarti cinta kita dusta, cinta kita bohong, tak akan pernah diterima dan tidak membuat kita selamat di mahsyar kelak, tapi justru membuat kita menjadi sengsara dan tersiksa. Mudah-mudahan semua kita insya Allah bisa
mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah, mencoba untuk membaca sejarah, penggalan sejarah dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja untuk kemudian kita ambil ibrah, kita ambil i'tibar, kita ambil hikmah, karena sejarah itu tidak boleh lewat begitu saja. Dengan membaca sejarah itu harus memunculkan semangat kita untuk membangun kehidupan. Ketika kita membaca sejarah Nabi, sejarah orang yang paling sukses, suksesnya bukan di dunia tapi dunia dan akhirat. Maka kalau seandainya kita ingin membangun kesuksesan dunia akhirat kita belajar dari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah generasi yang hidup pada masa Rasul. Generasi Rasul, generasi sahabat yang hidup pada masa Rasul itu adalah generasi yang terbaik. Terbaik dalam beragama, terbaik dalam menjalankan kehidupan ini. Maka kalau seandainya kita menjadi baik, belajar dari mereka. Imam Malik rahimahullah itu pernah mengatakan, la tasluhu hadhil ummah illa bima saluhat bihi awailuha. Tidak akan bisa baik generasi sekarang ini kecuali dengan cara baiknya generasi yang terdahulu, generasi awal. Bagaimana cara mereka menjadi baik? Cara itu juga lah akan diambil oleh orang yang memang mau menjadi baik dalam kehidupannya. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Yang terakhir yang sudah kita bahas itu adalah perjalanan hijrahnya para sahabat ke wilayah Habasyah. Ada 2 kali perjalanan, yang pertama dan yang kedua. Lalu pada poin yang terakhir kita sudah membicarakan sejarah atau kisah Islamnya Raja Najasyi. Raja Najasyi adalah Raja Habasyah. Beliau yang memimpin wilayah Habasyah. Beliau adalah orang yang sangat adil, orang yang sangat baik, karena kebaikannya diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Rasul menyuruh sahabat-sahabat yang senantiasa mendapatkan siksaan dari orang-orang Quraisy, diminta oleh Nabi untuk hijrah ke wilayah Habasyah. Pergi kalian ke sana, di sana ada seorang raja, rajanya baik, la yuzlamu indahu ahadun. Tidak ada seorang pun yang dizalimi oleh raja itu. Ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi itu terbukti. Ketika mereka datang ke sana, mereka mendapatkan perlindungan, mendapatkan kehidupan yang baik, sehingga mereka bisa menjalankan agama tanpa ada intimidasi sebagaimana mereka berada di kota Mekah. Raja Najasyi dihukumkan sebagai raja yang muslim. Apa buktinya? Karena Nabi mensolatkannya secara gaib ketika beliau wafat. Jadi ketika Nabi mendengarkan berita wafatnya Raja Najasyi, diajak oleh Nabi sahabat-sahabat untuk melaksanakan sholat gaib. Dalil itulah yang dijadikan alasan oleh sebagian ulama untuk masyru'i, yaitu syariatnya sholat gaib itu salah satu dalilnya adalah dari yang tadi itu. Walaupun ada perbedaan tentang hukumnya, karena ada yang mengatakan Nabi mensolatkan secara gaib karena ada kekhawatiran Nabi bahwa dia belum disolatkan, karena dia meninggal di tengah-tengah komunitas ahlul kitab. Jadi kekhawatiran itu membuat Nabi
mengajak sahabat untuk menyolatkan. Tetapi sebagian ulama mengambil keumumannya tanpa memandang ilatnya, karena Nabi melakukannya berarti secara umum sholat gaib dibolehkan. Nah, itu gambaran dari penyebab terjadinya perbedaan di kalangan para ulama. Untuk malam ini kita akan lanjutkan. Kalau kemarin itu pada tahun yang kelima Hijriyah, hijrah ke Habasyah itu terjadi pada tahun yang kelima Hijriyah. Ada beberapa peristiwa besar setelah itu terjadi yang benar-benar menambah kekuatan dakwah Nabi. Meskipun itu nanti tidak membuat orang-orang Quraisy itu berhenti dalam menganiaya, berhenti dalam mengintimidasi. Apa dua peristiwa besar itu? Yang pertama adalah Islamnya Hamzah, dan yang kedua adalah Islamnya Umar Ibn Khattab. Hamzah itu adalah pamannya Nabi, karena dia Hamzah bin Abdul Muttalib. Berarti Rasul itu adalah keponakannya. Cuma Hamzah sampai di tahun itu masih belum percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih belum beriman kepada syariat yang dia bawa. Satu ketika, ini awal hidayah yang diberikan Allah kepada Hamzah, ada seorang budak perempuan milik Abdullah ibnu Jada'an. Budak dari Abdullah ini, budak perempuannya itu memberitahukan kepada Hamzah bahwa sesungguhnya Abu Jahal itu semakin gawat perilakunya terhadap yang namanya Muhammad. Padahal Muhammad itu adalah keponakan dia. Dikatakan asa'a ila ibni akhihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isa'atin badhi'ah. Tindakan-tindakan yang benar-benar menyakitkan disampaikanlah itu oleh seorang budak perempuan tadi kepada Hamzah. Mendengarkan berita itu, langsung timbul di hati Hamzah ini perasaan kasihan kepada seorang yang namanya Muhammad sebagai keponakan dia sendiri, mendapatkan berita bahwa dia diintimidasi, disiksa dan diperlakukan perlakuan yang tidak baik. Padahal dia belum Islam itu. Ketika itu juga, padahal dia bersama kaumnya, dia berada dalam majelis kaumnya. Ketika itu juga dia pergi mencari di mana sekarang Abu Jahal itu. Ketika dia ketemu, nampak oleh dia Abu Jahal, fadaraba bihi bil qausi ala ra'sihi fasajjahu sajjatan munkarah. Ketika dia ketemu dengan Abu Jahal, diambilnya busur panahnya, dipukulnya Abu Jahal itu, dan pukulan yang melukai. Padahal dia belum muslim, tetapi sudah ada, berarti sudah ada kelembutan hati untuk menyayangi yang namanya Muhammad, sekaligus untuk menerima Islam. Lalu keluarlah kata-kata dari beliau. Apa kata-kata yang diucapkannya? Atastumuhu wa ana ala dinih, atastumuhu wa ana ala dinih. Apakah kamu memaki-maki Muhammad padahal saya sudah berada dalam agamanya? Terucap oleh Hamzah kata ini. Dan ternyata memang ini adalah awal hidayah untuk seorang yang namanya Hamzah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbukalah hatinya untuk menerima Islam, untuk kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi diawali dengan perasaan kasihan terhadap perilaku petinggi-petinggi Quraisy, di antaranya adalah Abu Jahal, terhadap Nabi Muhammad yang selalu menyiksa dan menyakitinya. Terucaplah oleh dia, atastumuhu wa ana ala dini. Apakah kamu memaki-makinya sementara saya sudah berada di dalam agamanya? Padahal sebelumnya dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka fakanat tilka bidayatan syarah sadri Hamzah lil Islam. Maka keadaan itulah sebagai
awal dari terbukanya dada Hamzah untuk menerima Islam. Dan ketika itulah dia ternyata benar-benar menjadi seorang yang muslim, dan diketahuilah hal itu oleh orang-orang Quraisy. Dengan Islamnya Hamzah itu diketahui oleh orang Quraisy anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad azza wa amtana'a. Dia benar-benar bertambah izzah, punya izzah, punya keagungan, kemuliaan, wa amtana'a, sebagai benteng. Dia dapat benteng baru dia. Selama ini kan Abu Thalib kan dia tidak jadi Islam kan, tapi dengan Islamnya Hamzah itu benar-benar mendapatkan bagaikan mendapatkan benteng dalam pertahanan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Hamzah lah yang termasuk setelah dia masuk Islam itu menghalangi orang-orang lain untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam Umar ibn al-Khattab. Islamnya Umar ibn al-Khattab. Ada dua riwayat dalam sejarah Islamnya Umar ibn al-Khattab. Dulu sudah pernah kita sampaikan satu, dulu kita singgung sejarah bagaimana dia Islam. Itu ada yang mengatakan dalam satu riwayat bahwa Islamnya Umar ibn al-Khattab itu pada saat marahnya memuncak kepada saudari dia sendiri yang ternyata sudah masuk Islam. Jadi kan ceritanya dalam riwayat itu dia ingin mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Dia bawa pedang sengaja untuk Nabi Muhammad, kalau ketemu dia bunuh. Tapi ketemulah di jalan dengan seseorang yang mengatakan, ngapain kamu sibuk-sibuk ngurusin Muhammad? Adik perempuan kamu saja sudah Islam. Mendengarkan kata-kata itu, berbalik dia pergi ke rumah adiknya itu, dan di pintu rumahnya dia mendengarkan ada ayat Al-Quran yang dibacakan, yaitu surat Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini untuk menyulitkan kalian. Ini ayat yang dalam riwayat itu dikatakan yang masuk ke dalam hatinya Umar membuat dia berpikir untuk kemudian menerima Islam. Tapi banyak di antara ahli sejarah yang mengatakan bahwa kisah yang tadi itu sebuah kisah yang lam tarid bi isnadin sahihin maqbulin indal muhaddisin. Riwayat itu merupakan riwayat yang tidak cukup kuat dari segi sanad, jadi tidak datang dari sanad yang sahih yang dapat diterima indal muhaddisin menurut para ahli hadis. Karena dalam catatan sejarah kan memang banyak juga terjadi perbedaan dikarenakan oleh kuat atau tidak kuatnya riwayat yang sampai kepada generasi yang sebelumnya. Maka sejarah tadi itu menurut sebagian ulama hadis itu merupakan lam tarid bi isnadin sahih, tidak melalui sanad yang sahih. Ada yang lebih sahih daripada itu, di mana dikatakan bahwa ketika orang-orang pergi hijrah ke kan ada yang hijrah ke Habasah kan, ada yang tetap di Mekah, tapi banyak yang hijrah ke Habasah. Lalu ketemulah Umar bin Al-Khattab itu dengan seorang perempuan, dan dia dalam keadaan musyrik, dalam keadaan belum beriman kepada Allah, dalam keadaan syiriknya. Ada namanya Ummu Abdillah, salah satu dari yang ikut pergi itu, ketemu dengan Umar bin Al-Khattab. Lalu Umar berkata, atantalikuna ya Ummu Abdillah, padahal dia adalah seorang perempuan, berani untuk pergi meninggalkan Mekah agar aman dalam menjalankan agama. Lalu Umar bertanya, kamu ikut juga katanya? Qalat na'am. Yang perempuan tadi Ummu Abdillah berkata, na'am, wallahi lanakhrujanna fi ardillahi, sungguh demi Allah kami akan keluar
menuju bumi, menuju bumi Allah. Berarti keluar meninggalkan Makkah. Faqad azaitumuna wa qahartumuna. Sungguh kalian telah menyiksa kami, menyakiti kami, menganiaya kami. Ternyata kata-kata perempuan itu juga berbekas pada hatinya Umar Ibn al-Khattab. Seorang perempuan yang biasanya kan perempuan itu kan tentu tidak sama dengan laki-laki. Kalau laki-laki yang hijrah pergi kan oke, karena dia laki-laki dengan kekuatan fisik yang dia miliki. Sekarang perempuan, kamu ikut juga, kata Umar. Iya, karena kalian menyakiti kami, menyiksa kami, menganiaya kami, maka kami akan meninggalkan tempat ini dan pergi mencari tempat yang aman. Hatta yaj'alallahu lana makhraja, sampai akhirnya nanti Allah memberikan solusi bagi kami. Qalat, perempuan tadi berkata, berarti dia yang menceritakan ini kan, perempuan tadi, "Lau ra'aitu Umar wa riqatahu wa huznahu alaina." Jadi dia itu melihat, saya melihat Umar itu nampak di situ ada sedikit kelembutan hatinya, ada nampak sedikit kesedihannya terhadap kami. Kalau sudah mulai ada kesedihan seperti itu, berarti sudah mulai ada bibit-bibit kesadaran untuk kemudian menyesali apa yang dia lakukan. Lalu seseorang bertanya kepada perempuan tadi, "Atma'ti fi islamihi?" Apakah ketika ia mengucapkan itu kamu berharap dia masuk Islam? Qultu na'am. Ummu Abdillah bilang iya. Faqala, lalu ia berkata, "La yuslim hatta yuslima himarul Khattab." Tidak akan Islam Umar itu sampai Islam juga keledainya. Ini kan bahasa seolah-olah Umar itu mustahil akan Islam. Ini kawan dialognya Ummu Abdillah tadi itu. Apakah kamu ketika melihat kesedihan Umar seperti itu berharap Umar itu Islam atau tidak? Katanya iya. Tapi yang laki-laki tadi bilang tidak akan Islam dia kecuali kalau sudah Islam juga keledainya. Kan keledai tidak akan mungkin Islam kan? Berarti seolah-olah Umar tidak akan masuk Islam menurut si laki-laki tadi. Tapi si perempuan Ummu Abdillah melihat ada semacam kesedihan, sedikit barangkali mungkin nampak menyesalnya dengan sikap-sikap dia selama ini. Dan ternyata itu juga adalah merupakan awal dari hidayah untuk kemudian Umar masuk Islam. Tidak saat itu memang, tapi beberapa waktu setelahnya. Wa indama sarahallahu sadrahu lil Islam, ketika Allah telah membuka, melapangkan dadanya Umar bin Al-Khattab untuk menerima Islam, qala, Umar berkata, ayyu Quraisyin anqalu lil hadis, siapa di antara orang Quraisy ini yang bisa segera mungkin untuk menyampaikan sebuah berita? Jadi Umar nanya, siapa di antara orang Quraisy ini yang bisa secepat mungkin untuk menyampaikan sebuah berita? Faqila lahu, ada orang berkata kepada Umar, ada, kata orang itu, namanya Jamil ibnu Ma'mar al-Jumahi. Jamil ibnu Ma'mar al-Jumahi. Faja'ahu Umar fa akhbarahu bi islami. Datanglah Umar tadi menemui Jamil ibn Ma'mar dan menyampaikan bahwa dia Islam. Tolong sampaikan berita ini ke semua orang Quraisy kalau saya sudah muslim. Disampaikanlah oleh Jamil tadi. Jamil menuju Ka'bah. Ka'bah itu kan tempat pertemuan, memang tempat pertemuan orang banyak. Kalau ada sesuatu paling cepat akan diketahui nanti kalau beritanya disampaikan di Ka'bah. Fa asra'a Jamil ilal Ka'bah, maka Jamil pergilah menuju Ka'bah. Wa saraha fil qaumi bi'ala sauti. Jamil ini menyampaikan informasi tadi dengan suara keras, dengan suara yang tinggi. Qailan, sambil berkata, ala inna Umar saba. Ketahuilah Umar telah saba. Saba itu kan ada as-sabiin. As-sabiin itu dianggap orang-orang menyimpang.
Jadi bagi orang-orang Quraisy dulu itu, kalau ada orang meninggalkan keyakinan Quraisy mereka, dianggap sebagai orang yang sesat, orang yang menyimpang. Ketahuilah kalau Umar sudah menyimpang, sudah melenceng dia. Wa Umar khalfahu, rupanya Umar ikut juga di belakang dia. Iya, tidak disampaikannya nih. Yaqulu, dan Umar berkata, kadzab, bohong dia. Walakin qad aslamtu, saya bukan sabatu, bukan menjadi sabiin, tetapi sungguh saya telah Islam. Berarti Umar bukan menyimpang, bukan tersesat, tapi qad aslamtu, saya telah Islam. Inilah yang didengar oleh orang-orang Quraisy, yang ternyata membuat orang-orang Quraisy itu menjadi kelabakan dengan berita yang didengar bahwa Umar telah masuk Islam. Dikatakan juga bahwa Umar bin Al-Khattab datang menemui Abu Jahal, dekatnya pintu Abu Jahal, dan dia mengatakan, kalau saya sudah Islam. Apa yang dilakukan oleh Abu Jahal ketika diketok pintu, dibuka pintunya oleh Abu Jahal, Umar bilang, saya telah Islam. Dikatakan dalam satu riwayat bahwa ketika itu Abu Jahal menghempaskan pintu rumahnya sekuat-kuatnya. Fadarabal baba ala wajhi, dia memukul pintunya di atas wajah saya. Di atas wajah itu kan bukan pintu itu dipukulnya di atas wajah itu, tapi pintu itu yang dihempaskannya sekuat-kuatnya ketika Umar mengatakan bahwa dia sudah masuk Islam. Ini dua kisah sejarah yang ternyata kisah yang terakhir tadi untuk Umar bin Khattab itu yang lebih kuat, yang lebih sahih tentang sejarah masuknya Islam, dan itu merupakan buah dari doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, buah dari doa Nabi, karena Nabi pernah berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu di antara dua Umar. Ada dua Umar yang paling ditakuti pada masa itu. Pertama Umar bin Al-Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Umar bin Hisham ini Abu Jahal. Dua Umar ini orang paling kuat pada masa itu, ditakuti. Dan Nabi mendoakan, Nabi tidak menyebutkan siapa orangnya, tetapi salah satu dari dua Umar. Ini juga jadi pelajaran bagi kita sebenarnya dalam berdoa. Kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ada saatnya kita tidak langsung meminta kepada Allah sesuatu yang detail, karena belum pasti yang detail itu yang terbaik untuk kita. Kan kalau kita berdoa, kita meminta sesuatu apa yang kita anggap baik untuk kita, kan, tapi belum pasti itu baik. Umpama kalau seandainya pagi-pagi kita mau pergi kerja, kebetulan kita kerja pakai motor umpamanya, lalu turun hujan, apa doa kita biasanya? Doanya cepat hujan berhenti. Tapi belum pasti berhenti hujan itu baik. Siapa tahu dengan hujan lama itu lebih baik. Nah, maka tidak mesti kita mendetailkan doa dalam hal-hal tertentu. Tinggal kita minta saja, ya Allah, mudahkan saya dalam bekerja pada hari ini. Biarlah hujan tetap turun, tapi mungkin Allah berikan kemudahan dengan cara yang lain. Itu cara yang lain itulah urusan Allah yang tidak mungkin kita utak-atik, itu urusan Allah. Maka Nabi Muhammad SAW ketika ada dua orang Umar yang sangat disegani pada masa itu, sekaligus ditakuti, Rasul tidak menyebutkan. Kan bisa aja Nabi bilang kan, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan Umar bin Khattab umpamanya, atau dengan Umar bin Hisham. Tapi Nabi tidak menyebutkan secara detail. Nabi menyerahkan kepada Allah, ya Allah,
kuatkan dakwah Islam kami ini dengan salah satu dari dua Umar. Siapa yang dipilih oleh Allah itu urusan Allah. Ternyata Allah memilih Umar ibnul Khattab. Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, warawa Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibnu Mas'ud? Inna Islam Umar kana fathan. Islamnya Umar itu benar-benar merupakan sebuah keterbukaan jalan dalam dakwah Islam. Wa inna hijratahu kanat nasran. Dan hijrahnya Umar itu adalah sebagai nasran, pertolongan. Kalau kita bicara pula pada hijrahnya Umar, nanti tentu saja sampai pada waktu hijrah itu nanti kita bicarakan. Tapi ini disebutkan wa inna hijratahu kanat nasran. Umar itu hijrah tidak seperti yang lain. Kalau yang lain hijrah kan sembunyi-sembunyi, diam-diam dia lewat di balik-balik bukit nih, biar tidak ketahuan oleh orang-orang Quraisy, biar mulus jalannya menuju Madinah. Tapi Umar bin Al-Khattab enggak. Umar bin Al-Khattab ketika akan hijrah diumumkannya, hei orang-orang Quraisy, saya besok akan hijrah ke Madinah lewat jalan situ. Barang siapa di antara kalian yang ingin berpisah dengan istrinya, ingin berpisah dengan keluarganya, tunggu saya di balik bukit itu. Tidak ada yang nunggu. Tidak ada satupun yang berani menunggu Umar, padahal dia umumkan. Sementara yang lain diam-diam pergi hijrah, itu pun ketahuan. Kayak Suhaib Ar-Rumi kan, diam-diam tapi ketahuan oleh orang Quraisy, akhirnya dicegat. Suhaib Ar-Rumi itu kan punya harta, dan Suhaib Ar-Rumi bilang begini, tolong izinkan saya untuk hijrah. Enggak, kata orang-orang Quraisy itu, jangan hijrah, tolong izinkan saya hijrah. Tahu enggak kalian, saya ini adalah orang yang ahli dalam memanah, enggak satu pun saya memanah kecuali kena. Kalau saya panah kalian bisa kena. Tapi kalau yang kalian inginkan adalah harta saya, ambil semua harta saya yang ada di Mekah itu, tapi izinkan saya untuk hijrah. Akhirnya pergilah hijrah, kata orang, asalkan harta ditinggalkan. Jadi beda memang orang beragama untuk harta dan orang beragama untuk akhirat. Kalau orang beragama untuk harta, dijualnya agama itu demi mendapatkan harta. Yang haram bisa menjadi halal, yang halal bisa menjadi haram. Tapi kalau orang beragama demi untuk akhiratnya, karena Allah Subhanahu wa taala, lupa dia dengan kemegahan dunia ini, asalkan dia bisa tetap melaksanakan agama. Maka dikatakan di sini, wa inna hijratahu kanat nasran wa inna imaratahu kanat rahmah. Ini kata Ibnu Mas'ud. Dan kepemimpinannya Umar itu adalah rahmat, kasih sayang. Jadi orang yang sebegitu kuat tegasnya, tapi dalam kepemimpinannya adalah sebagai rahmat, benar-benar sebagai rahmat. Padahal dia orang ditakuti. Kalau orang ditakuti kan kadang-kadang justru diktator kan dalam memimpin. Tapi ternyata Umar menjadi seorang pemimpin yang sangat penyayang. Adalah rombongan anak-anak ketika itu. Anak-anak ini berada di belakang Umar bin Al-Khattab. Seolah-olah tidak ada jarak antara seorang anak-anak kecil dengan pemimpin besar. Adalah seorang perempuan ketika itu, kalau nggak salah Syifa bintu Hani atau apa namanya itu, yang mengatur pasar. Diminta pilih, kalian mau ibu ini atau mau Umar? Biasanya kalau anak-anak milih siapa biasanya? Sukanya lebih memilih kepada ibu-ibu. Tapi anak-anak itu semuanya ketika itu memilih, biarlah kami bersama Umar. Berarti dengan ketegasannya, dengan kekuatannya, dengan wibawa yang begitu besar, tapi ternyata dia adalah sebagai seorang yang sangat
penyayang. Maka kata Ibnu Mas'ud juga, laqad kunna ma nusalli indal Ka'bah. Dulu kata Ibnu Mas'ud, tidak berani kami sholat di Ka'bah. Diam-diam terus sholatnya, sembunyi-sembunyi terus. Tidak ada yang berani di Ka'bah. Hatta aslama Umar. Sampai Umar masuk Islam. Falamma aslama, ketika Umar itu sudah Islam, jadi kan sebelumnya mereka mau sholat di Ka'bah saja itu tidak ada keberanian, takut nanti disiksa, dianiaya. Rasul aja ketika sujud di Ka'bah itu diletakkan kotoran di leher dia kan, sama orang-orang Quraisy itu, sama musuh-musuh dakwah itu. Maka tidak berani mereka sholat di Ka'bah. Hatta aslama Umar. Falamma aslama qatala Quraisyan hatta shalla indal Ka'bah. Ketika Umar itu sudah Islam, qatala Quraisy. Qatala di sini bukan berperang dalam arti membunuh, tapi dialah yang mencegah orang-orang Quraisy untuk menindas, hatta shalla indal Ka'bah, sampai akhirnya Umar itu salat di Ka'bah, wa shallaina ma'ahu, dan salat pula kami bersama dia. Umar lah yang mencegah. Kalau ada nanti orang mau mengganggu lagi, karena ada Umar di situ, orang-orang yang salat bersama Umar ini akhirnya juga mendapatkan syafaat lah gitu. Artinya mendapatkan pertolongan dengan Islamnya Umar ibn al-Khattab. Maka beranilah mereka setelah itu untuk melakukan salat di Ka'bah. Waruya an Suhaib ar-Rumi, yang Suhaib yang kita ceritakan tadi juga ada diriwayatkan dari beliau. Apa katanya? Walamma aslama Umar, ketika Umar sudah masuk Islam, zaharul Islam, zahara, muncul, nyata, terang, tidak lagi sembunyi-sembunyi, sudah zahir. Wada'a ilaihi alaniyah, dan dia mengajak kepada Islam itu secara alaniyah, terang-terangan. Wajalasna haulal baiti, kami sudah bisa duduk melingkar-melingkar di Ka'bah itu sambil bicara Islam. Kalau sebelumnya enggak. Watufna bil bait, kami sudah berani untuk tawaf di al-bait. Bait itu maksudnya adalah Baitullah, Ka'bah. Jadi seperti yang kita katakan tadi, bahwa sesungguhnya dengan masuk Islamnya Umar bin Al-Khattab ini merupakan sesuatu yang sangat berharga dan berarti sebagai benteng dakwah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang sebelumnya mereka sembunyi-sembunyikan, apa yang sebelumnya mereka takut untuk melakukannya secara terang-terangan, tetapi ternyata ketika Islamnya Umar bin Al-Khattab, semuanya mereka menjadi berani untuk melakukan secara terang-terangan. Nampaklah, muncullah semakin nyata Islam yang dibawa oleh Rasul di tengah-tengah masyarakat Quraisy ketika itu. Akan tetapi masuk Islamnya yang berdua ini ternyata bukan berarti menghentikan intimidasi dan siksaan-siksaan dari orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik. Malah mereka semakin memikirkan cara baru untuk menghentikan dakwah. Bahkan mereka punya niat, kalau begini ini berarti yang harus dibunuh itu Muhammad. Berarti Nabi ini harus dibunuh nih. Karena yang dihalangi dalam berdakwah justru jumlahnya semakin banyak. Kalau yang sebelum-sebelumnya yang kebanyakan masuk Islam diawali oleh orang-orang miskin, tapi sekarang justru yang masuk Islam itu adalah petinggi mereka. Wajarlah semakin mengkhawatirkan. Tidak diduga-duga oleh mereka bahwa Umar dan Hamzah ini akan masuk Islam. Ternyata
dua-duanya sudah masuk Islam. Muncullah pikiran-pikiran dari orang-orang Quraisy itu. Petinggi-petinggi Quraisy, apa yang mereka pikirkan? Kalau begitu berarti Rasul, dia tidak bilang Rasul tentu saja, Muhammad harus dibunuh. Mulai ke tingkat yang lebih parah, karena figurnya itu, sentralnya itu yang mau dimatikan. Dan ternyata mereka merancang untuk melakukan hal yang seperti itu. Akan tetapi Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib tentu tidak akan diam, karena Rasul kan berasal dari keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, yang mereka itu yang akan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu saja tidak akan diam. Maka berkumpul pula ala Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib ini, yang merupakan keluarga besar dari Rasulullah, padahal tidak semua mereka yang sudah masuk Islam, tetapi naluri kekeluargaan mereka muncul. Walaupun mereka belum Islam, tetapi ini kan keluarga, tidak mungkin dibiarkan dia sampai terbunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka diberikanlah penjagaan yang begitu kuat, begitu ketat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, betul-betul dijaga, sampai kalau seandainya ada orang yang mau membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka lah yang akan menghalanginya, menghadangnya, asalkan memang Nabi tidak dibunuh. Setelah itu mereka, karena Bani Hashim sudah berkumpul untuk membela Nabi Muhammad agar tidak terbunuh, walaupun tidak semua mereka yang Islam, mereka memikirkan embargo Bani Hashim, namanya al-muqata'ah, muqata'ah ammah. Embargo itu tidak boleh berbelanja. Kalau ada orang yang mau berbelanja dengan mereka, jangan biarkan, pokoknya tidak boleh bermuamalah, bahkan sampai tidak boleh menikah dengan mereka. Diembargo lah, dibiarkan mereka itu tertutup, tidak boleh bergaul, tidak boleh bermuamalah dalam kehidupan kesehariannya. Ini nanti insya Allah yang akan kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, yang sesudah nanti, namanya al-muqata'ah al-ammah, embargo secara umum untuk Bani Hashim. Dan itu, kesepakatan itu ditulis dan ditempelkan di dinding Ka'bah. Jadi semua orang-orang jahiliyah kafir Quraisy itu dilarang untuk bermuamalah dengan Bani Hashim. Dalam riwayat dikatakan, orang yang menulis kesepakatan yang ditempelkan di Ka'bah tadi, setelah dia menulis, tangannya menjadi lumpuh. Ini nanti sejarah-sejarahnya insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana muqata'ah itu, apa yang terjadi pada saat muqata'ah, dan bagaimana berakhirnya muqata'ah tersebut. Barangkali ini mungkin yang kita sampaikan pada malam hari ini, karena waktu Isya sudah masuk. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ada ilmu yang bisa kita terima, ada sejarah yang dapat kita pahami, yang mudah-mudahan dari sejarah kita selalu bisa mengambil satu persatu dari penggalan sejarah itu pelajaran-pelajarannya untuk kita bawakan dalam kehidupan keseharian kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.